Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah studi Quran, di mana pada mata kuliah ini kita membaginya menjadi dua. Jadi saya kebagian mengajar tafsir, sedangkan dosen yang lain, dosen pengampu yang lain mengajar ulumul Quran. Pada bagian tafsir ini, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya kita akan mengkaji beberapa surah-surah dalam Al-Quran, pilihan tematik begitu yang sudah saya jelaskan. Kemudian pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kejadian manusia yang kita pelajari pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 ini secara garis besar ayat ini adalah Makkiyah. Berarti ayat ini turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bacakan surah Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kejadian daripada manusia. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Sulalah adalah saripati. Jadi kalau kita biasanya membuat santan, kemudian kalau kita peras itu adalah saripati daripada santan itu. Jadi kalau tanah itu kita ambil saripatinya, itulah proses dari kejadian manusia, kita dibuat dari saripati tanah. Kemudian yang diciptakan dari saripati tanah itu sudah dijelaskan oleh tafsirnya adalah laqad khalaqnal insan ay Adam. Nabi Adam, manusia yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan dari saripati tanah. Sedangkan kita keturunan Adam sudah diciptakan dari saripati tanah juga kalau dilihat secara kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia kan makanan, minuman kita semuanya berasal dari tanah. Kita makan makanan pokok kita tumbuhnya dari tanah. Kita makan protein hewani itu, hewan juga makan tumbuhan yang berasal dari tanah. Jadi secara tidak langsung kita memang terbuat dari saripati tanah itu. Tapi kalau yang hakiki, yang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, yaitu ayah kita, bapak manusia, Sayyidina Adam. Beliau diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Jadi seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, bahwasanya ketika iblis atau syaitan enggan untuk sujud kepada Nabi Adam dikarenakan dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Dia beranggapan bahwasanya api lebih mulia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan
engkau dari api sedangkan dia dari tanah. Jadi tidak mau sujud, akhirnya menjadi orang yang terlaknat, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah asal muasal manusia, dan kembalinya kita nanti manusia akan juga kembali ke tanah. Ya, dari tanah kita akan kembali ke tanah, dikubur di tanah, akhirnya kita hancur lebur dan akhirnya juga kembali menjadi tanah. Jadi mayit yang sudah lama di beberapa pemakaman itu kan sistemnya adalah tidak menunggu atau kekurangan lahan, akhirnya mayit yang diperkirakan sudah hancur itu biasanya diganti dengan mayit yang lain. Biasanya yang tersisa hanya tulang belulangnya. Kalau bagian tubuhnya sudah menjadi tanah, bahkan biasanya hancur semua menjadi tanah, disebutkan bahwasanya semua bagian manusia itu akan hancur. Nanti yang tersisa hanya satu bagian di tulang ekor, namanya ajbud dzanab, dan itu nanti manusia ketika dibangkitkan dari ajbud dzanab itu, dari tulang satu bagian dari ajbud dzanab itu katanya dikatakan itu tidak bisa hancur walaupun dibakar, di bagaimanapun itu tidak bisa hancur. Dan dari situ katanya nanti manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan ya. Jadi ini adalah asal daripada manusia. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami menjadikan al-insan, manusia itu, nasla Adam. Yang maksud di sini adalah, kalau tadi Adam, yang ini adalah keturunannya Adam. Nutfatan, kepada sebuah mani ya. Fi qararim makin, dalam tempat yang kuat, yaitu huwar rahim. Jadi yang diciptakan dari tanah itu hanya Nabi Adam secara hakikat. Tapi manusia keturunan Nabi Adam itu sudah diciptakan dari mani. Siapapun orangnya, kalau itu bani Adam, keturunan Nabi Adam, pasti diciptakan dari mani ya. Yang dikatakan mimma in mahin, dari air yang hina itu ya. Jadi semua manusia diciptakan dari ini, dari air yang hina ini. Kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Jadi rahim ini memang disebutkan tempat yang sangat kuat ya. Bagaimana kita melihat bayi yang berbobot 3 kg, 4 kg beserta dengan air ketubannya, beserta dengan ari-arinya, itu bisa kuat berada di rahim selama 9 bulan. Ini kalau ciptaan manusia kan, teknologi mana yang bisa membuat seperti itu ya. Ini kan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan rahim sedemikian rupa sehingga mampu menahan daripada seorang bayi hingga dia siap untuk dilahirkan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat luar biasa ya. Penciptaan manusia yang berasal awalnya dari mani, kemudian berubah menjadi bayi yang sangat lucu, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuman karena di kehidupan sehari-hari kita melihatnya secara berulang-ulang, kita anggap biasa ya. Bahkan naudzubillah, ada beberapa oknum orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya membuang daripada bayi-bayi yang tidak berdosa itu. Ketika mereka melakukan hubungan di luar pernikahan misalkan, akhirnya malu, akhirnya dibunuhlah si bayi, dan itu termasuk kriminal ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan keji semacam itu. Suatu yang sangat kokoh, yaitu di rahim selama 9 bulan. Kemudian kita melihat perjuangan orang tua ya. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kata Allah kepadaku dan kepada orang tua. Ya, salah satu beratnya orang tua ketika mengandung kita 9 bulan. Betapa beratnya ya. Membawa berat, beban kemana-mana dibawa. Itu katanya kalau
disamakan ya, bisa sama kayak beberapa buah kelapa ya. Kita kemana-mana bawa kelapa kan susah ya. Itulah susahnya menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang berbakti kepada ibu bapak kita. Amin. Kemudian ayat selanjutnya, summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian nutfah itu dijadikan 'alaqah ya. Ini kalau di tafsir di sini dikatakan daman jamidan, segumpal darah. Jamid ini yang jamid yang kuat, yang jamid yang menggumpal begitu ya. Tapi ini adalah banyak penafsirannya, seperti yang dikatakan oleh Gus Baha, yang beliau mengambil pendapat dari Pak Quraish Shihab bahwasanya di kalangan embriologi atau di kalangan ahli embriologi tidak ada kemudian dari nutfah itu menjadi segumpal darah ya. Alaqa ini diartikan dari kata aliqa ya'laqu alaqan, yaitu sesuatu yang menempel. Jadi menempelnya zigot itu di dinding rahim. Itu katanya seperti itu penafsiran modernnya. Jadi menempel begitu, yang sudah berhasil dibuahi kemudian menempel, dan itu adalah cikal bakal terciptanya bayi ya. Jadi kalau kita ikut tafsir Jalalain ya segumpal darah, tetapi kalau yang modern ini adalah sesuatu yang menempel di zigot, zigot yang menempel di dinding rahim itu. Kemudian selanjutnya fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Setelah itu kami jadikan segumpal darah itu mudghah, segumpal daging, lahmah, segumpal daging. Proses tercipta manusia dari yang kecil-kecil ya. Ini kalian kalau lebih ingin tahu, sekarang sudah banyak di internet itu proses bayi ya, mulai dari sangat kecil kemudian membesar, itu sangat terlihat ya gambarnya ya. Terlihat sangat jelas bagaimana pertumbuhan jari jemarinya, pertumbuhan tangannya dan lain-lain, pertumbuhan kepalanya. Setelah menjadi segumpal daging, fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian kami jadikan dari segumpal daging itu idhama, kepada tulang. Fa kasawnal idhama lahma, dan kami bungkus tulang itu dengan lahma, dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan khalqan, ciptaan akhar yang lain. Jadi ini proses, tentunya ini memakan waktu berbulan-bulan ya. Ketika tsumma ansha'nahu khalqan akhar binafkhir ruhu fihi, dengan meniupkan ruh kepada janin itu, pada calon bayi itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah, maka Maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari ketiadaan, itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita syukuri ya. Karena siapapun orangnya, oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan dua nikmat ini, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad ini adalah nikmat penciptaan. Tidak ada yang lebih hina daripada ketiadaan. Kita nggak pernah terlahir ke bumi, itu sesuatu yang sangat hina. Pasti semuanya diciptakan oleh Allah. Nikmat diciptakan, nikmatul ijad namanya. Yang kedua nikmatul imdad, nikmat pemberian karunia. Kita sudah lahir, kemudian kita diberikan segala hal yang dibutuhkan seorang bayi. Dikasih ketika baru lahir langsung diberikan minuman yang sangat sehat yang berasal dari ASI orang tuanya, kemudian diberikan kasih sayang terus sampai dia besar, oksigen yang dihirup. Semua kenikmatan itu adalah imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau melihat itu semua,
kita tidak akan mampu untuk mensyukuri satu persatu daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu. Setelah itu ayat selanjutnya, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kamu sekalian setelah hal tersebut lamayitun, pasti akan mati. Siapapun orangnya pasti akan mati. Ini adalah sunnatullah. Ketika kita terlahir, maka juga ada qada dan qadar Allah, sudah ditentukan kapan kita, umur kita, jodoh kita, rizki kita sudah ditentukan, dan termasuk kapan kita meninggal itu sudah ditetapkan dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti mati. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Siapapun itu, selama masih manusia pasti akan merasakan kematian ini. Kemudian thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan juga dibangkitkan. Lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan diberikan balasan atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini termasuk hal yang harus kita imani, bahwasanya kita akan nanti dibangkitkan oleh Allah dan kita diminta pertanggungjawaban daripada semua perbuatan-perbuatan kita. Dan juga akan diberikan balasan yang setimpal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun dia sangat kecil, akan tampak kejelekan itu dan akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun, akan tampak dan akan diberikan balasannya. Mudah-mudahan kita bisa mentadabburi makna-makna daripada penafsiran ini dan bisa kita amalkan di kehidupan kita, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.